Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Bapa. Kasih-Mu Jemaat disilakan bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kesempatan yang indah untuk kita bisa menikmati akan anugerah Tuhan melalui ibadah kita. Mari sebelum kita memulai akan ibadah kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita sama-sama datang untuk memuji Imam Agung besar kita. Dia patut kita tinggikan, dia patut kita puji. Mari kita memuliakan namanya. Hanya dia yang kita sanjung, melebihi dari yang lain. Mari kita datang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Hanya Engkau yang kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Benar, Engkaulah Imam Agung besar kami. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu
Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kekuatan-Mu kami ada di tempat ini ya Tuhan. Inilah setiap kami manusia berdosa, rindu datang kepadamu. Kami sangat meyakini Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan pemulih kami, bahwa Engkau Tuhan yang akan memberikan belas kasihan-Mu kepada kami yang berdosa ini. Saat ini kami bersama-sama datang, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sekiranya Engkau sendirilah yang akan menguduskan, melayakan setiap kami untuk datang kepadamu. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat di sepanjang waktu minggu ini. Apapun yang menjadi kekecewaan yang telah kami buat kepada Tuhan, baik kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, ampuni kami. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu layak untuk menyembah Engkau. Inilah Tuhan, hidup yang masih ada pada kami, untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Kepada Engkau junjungan kami yang kami sembah. Demi nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami kepadamu. Amin. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita menaikkan pujian, kita mau katakan, ku mau jadi murid Yesus. Mari sama-sama katakan, ku mau jadi murid Yesus. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih, ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagi Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci bagimu. Ku mau lebih mirip Yesus. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhan. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Firman yang akan menolong, menuntun setiap perjalanan hidup sampai pada akhirnya. Mari kita mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Kita menyambut pujian melayani lebih sungguh.
lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan melayani, 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 melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Karena Engkau Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan melayani, 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 melayani lebih sungguh. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali tetap kita bisa dapat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu ini. Mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama Tuhan atas segala anugerah Tuhan, kami masih bersama-sama dapat berkumpul kembali untuk dapat merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Pakai momen ini Tuhan untuk Tuhan dapat berbicara kepada kami. Mohon Tuhan untuk tetap membuka telinga dan hati kami untuk dapat mau mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga segala perkataan yang keluar adalah berasal daripada Tuhan saja. Ini doa dan ungkapan syukur kami dan kami menerima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita bisa memasuki tahun yang baru dan saya secara pribadi dan mewakili para hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita tetap terus semangat mengikuti Tuhan, tetap terus sukacita dalam melayani Tuhan. Walaupun di dalam masa-masa pandemi ini kita masih tetap bisa memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Satu tema yang akan kita bahas pada satu hari ini, di dalam satu bulan ini kita akan berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu. Dan untuk saat ini, memulai di tahun yang baru ini, mari kita bersama-sama ingin membahas satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal untuk bisa kita ketahui, yaitu Bapak Abraham. Bagaimana ia melangkah, memulai dia punya kehidupan di dalam perjalanan Alkitab dengan iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk membaca Alkitab. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia berpindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca menjadi suatu bacaan dan perenungan yang indah buat kita untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu, memulainya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Bagaimana perjalanan iman kita di tahun 2020 Bapak Ibu? Sekali lagi pertanyaan saya, bagaimana perjalanan iman kita di tahun 2020 kemarin? Coba saya ingin mengajak kita untuk bisa bernostalgia ulang, mereview kembali kehidupan kita di tahun 2020. Bapak Ibu masih ingat bagaimana kehidupan kita yang kita sudah rencanakan 2019 mau memasuki 2020, kita sudah memiliki perancangan-perancangan tersendiri. Saya pada saat itu masih masa-masa skripsi, jadi harus rancangkan seperti apa perjalanan nanti skripsi saya selesainya kapan dan bagaimana nanti saya sudah rancangkan itu. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sudah rancangkan di tahun 2019 kemarin memasuki tahun 2020. Dan di berita besar kita tahu di pas bulan Maret goncanglah keberadaan Indonesia karena karena dimulai dari 2 orang yang kena virus corona pada saat itu. Semakin jeda berapa hari aja terus berkembang pada akhirnya Indonesia harus mengalami lockdown terbesar-besaran pada saat itu, mengacaukan segala perancangan, perekonomian dan segala yang ada. Hingga kita tahu beberapa pekerja ada yang di PHK, beberapa perusahaan ada yang bangkrut dan banyak hal lain yang tidak berjalan sesuai keinginan kita. Saya ulangi pertanyaan saya lagi, bagaimana perjalanan iman kita di tahun 2020 kemarin? Di masa-masa kita menghadapi banyak sekali permasalahan yang ada, mau gak mau kita harus banyak standby di rumah, banyak harus tinggal di rumah, kerjakan segala sesuatu di rumah, dan terkadang kita pun harus nganggur.
Apakah perjalanan iman kita mengikuti Tuhan di masa-masa 2020 kemarin itu mengalami keterguncangan? Apakah masa-masa perjalanan iman kita di tahun 2020 kemarin kita memiliki perasaan yang seakan-akan kenapa sih Tuhan begitu pada kami? Saya ingin mengajak kita untuk nostalgia sejenak. Bagaimana perjalanan iman kita? Apakah justru kebanyakan ibadah di rumah membuat kita akhirnya menghadap Tuhan itu rasanya kok seperti biasa-biasa saja? Menghadap hadirat Tuhan sepertinya ya inilah ibadah cuma di rumah, ya aku apa adanya aja. Mungkin ibadah sambil tidur-tiduran, ibadah sambil duduk-dudukan sambil ngemil dan lain-lainnya. Itu progres perjalanan iman Bapak Ibu. Dan saya ingin tanyakan, bagaimana progres perjalanan iman Bapak Ibu selama tahun 2020 kemarin? Apakah karena pandemi itu membuat semakin merosot, atau semakin kita merindukan untuk bisa hadir dan datang di hadirat Tuhan? Pada saat ini kita akan mempelajari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang selalu kita kenal, dan memang Tuhan pakai hidupnya untuk tetap terus menunjukkan bagaimana perjalanan iman yang Tuhan taruh dalam dia, itu membuat kita belajar mengerti pentingnya iman di dalam hidup kita. Bapak Abraham, saya akan tunjukkan biodatanya kepada kita semua. Seseorang yang berasal namanya tuh pendek dulu, Abram, dan di dalam masa perjalanan imannya, Tuhan memberikan dia nama baru, Abraham. Dari Abram menjadi Abraham. Abraham yang berarti pada saat itu adalah bapa sejumlah besar bangsa. Ya, itu dalam perjanjian lama memberikan pemaknaan nama Abraham adalah itu. Nah, dimulai dari perjanjian baru, para tokoh-tokoh Alkitab, para penulis-penulis kitab, itu menulis dan mengajar jemaat pada saat itu, bahwa Abraham adalah contoh yang baik dalam permasalahan iman. Sehingga disitulah di dalam perjanjian baru, tokoh-tokoh Alkitab menjelaskan bahwa Abraham itu adalah bapa orang beriman. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu dalam perbandingan pemaknaan dari nama Abraham. Di dalam perjanjian lama, makna dari nama Abraham adalah bapa sejumlah besar bangsa. Dan di dalam perjanjian baru, dia dikatakan bapa orang beriman yang kita selalu akui pada sampai saat ini, itu di dalam perjanjian baru. Perbedaannya antara dua itu. Dan tempat kelahirannya adalah di Ur, tanah Ur. Bapak Ibu, di bagian selatan dari kota Mesopotamia pada saat itu, Ur adalah kota yang sangat makmur. Itu terbukti dari bagaimana perdagangan begitu sangat besar pada saat itu. Perdagangan mereka tidak hanya sekedar antar kota, tetapi di luar kota pun mereka mengadakan perdagangan. Sehingga tidak heran kota Ur adalah kota yang makmur, kota yang besar, dan kota yang hidup mewah di dalamnya. Tetapi permasalahan di kota Ur adalah kota Ur itu menjadi pusat ibadah dewa bulan yang pada saat itu orang sebut itu dewa Sin. Maka ini menjadi satu pemikiran dan beberapa tafsiran yang saya baca. Para penafsir mengatakan bahwa permulaan perjalanan iman dari Abraham itu sebenarnya dimulai bahwa dia itu belum percaya sebelumnya Bapak Ibu. Abraham itu memulai perjalanan imannya di umur yang 75 tahun. Bagi kita pada saat ini itu cukup tua sudah, itu bukan cukup tua lagi, itu sudah sangat tua sekali pada saat itu, pada saat ini. Nah, pada saat itu ya umur yang masih kuat lah bagi orang-orang pada zaman dahulu. Nah, di dalam umur seperti itu dan dipanggil dalam masa-masa itu, penafsir banyak mengatakan bahwa memang Abraham itu memulai perjalanan imannya itu di umur sekian. Dan sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa keberadaan Abraham adalah orang yang belum percaya pada saat itu.
Dan menurut saya ini masuk akal karena itu dibuktikan melalui bagaimana perjalanan Abraham di awal. Waktu masa-masa ia masih memegang nama Abram itu, dia menunjukkan perjalanan hidupnya. Walaupun dia mengikuti Tuhan, walaupun dia beriman pada Tuhan, tetapi ia masih menunjukkan bagaimana perjalanan hidupnya itu belum bisa mengandalkan Tuhan. Pada masa-masa dia menjalani hidupnya. Contohnya dari mana? Bapak Ibu, Abraham adalah salah satu orang yang paling banyak kena masalah dalam perjalanan imannya. Pada masa kekeringan ia harus pindah ke Mesir, istrinya Sarai yang dikatakan di situ orang yang cantik sekali, sampai nenek-nenek gitu pun Raja Firaun masih suka, Bapak Ibu. Dia justru memikirkan dan memutuskan pemikiran sendiri, kau kan adikku. Sekarang kau katakan kepada Firaun supaya aku tidak mati dibunuh, kau adikku. Dan jadi kalau dia ambil menjadi istri ya sudah apa boleh buat. Tuhan yang menggagalkan rencana itu Bapak Ibu. Tuhan yang menimpakan Tula di Mesir, Raja Mesir tahu bahwa itu adalah adiknya Abraham. Tuhan sendiri yang membatalkan rencana keberadaan itu. Itu cukup menjadi bukti dan beberapa kasus-kasus lainnya bahwa memang dalam perjalanan iman Abraham masih mungkin terasa perjalanan hidupnya itu masih dalam kehidupan yang lamanya. Sehingga pengenalan kepada Tuhan itu masih belum terlalu jelas Bapak Ibu. Pengenalan kepada Yahweh, Allah Yahweh itu yang telah memanggil dia untuk keluar di tanahnya dan mengikuti segala perintah Yahweh itu masih belum jelas. Maka pada masa perjalanannya lah Tuhan sendiri yang pelan-pelan mengajarkan kehidupan seperti apa mengenal Yahweh, mengenal Tuhan yang benar itu Bapak Ibu. Bukankah itu perjalanan hidup kita juga sebagai orang Kristen Bapak Ibu? Bahwa di masa-masa kita pertama mengenal dan mau menerima Tuhan, kita memang sepenuhnya tidak bisa memahami secara penuh, tidak bisa mengenali Tuhan secara utuh. Tetapi dalam perjalanan iman kita, pelan-pelan Tuhan membimbing kita untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik. Dan itu yang harusnya kita syukuri Bapak Ibu. Maka di dalam perjalanan iman kita, yang diharapkan adalah bagaimana kita itu bersandar penuh kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan dan akan apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka itu perlulah kita untuk bisa dekat dan mengerti apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, perancangan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup Abraham. Karena ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan memberikan janji yang luar biasa Bapak Ibu. Bisa kita lihat di dalam ayat 2 dan 3. Dan ketika ayat 1 katakan bahwa ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, di ayat 2 langsung melanjutkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lanjut di ayat 3, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan di situ dijelaskan kembali, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, dua pengulangan yang sungguh luar biasa. Saya sudah menandakan merah, jadi silakan Bapak Ibu lihat. Bahwa setiap di bagian ketika Tuhan berjanji, di situ dikatakan bahwa engkau dan olehmu, siapapun yang kau temui dan kepada bangsa apapun kau datangi, engkau menjadi berkat di dalamnya. Ini penting Bapak Ibu untuk kita ketahui bahwa ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada kita, Tuhan juga mengharapkan kita untuk bertindak. Di situ dikatakan lebih jelas lagi, tindakan yang harus kita tunjukkan adalah apa? Dengan menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui.
Bapak Ibu, di dalam janji ini menarik di dalam ayat 2 dan ayat 3, bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Abraham bisa saya sebut itu memiliki sifat yang abstrak tapi memiliki tujuan. Abstraknya bagaimana? Abstraknya itu dikatakan gini, bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Bagi bagi Abraham sendiri, saya percaya dia akan bingung. Bangsa yang besar, masyhur, namaku akan besar juga. Istriku Sarai itu mandul. Mau jadi bangsa besar mau dari mana? Kemudian Tuhan katakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Memang dalam perjalananku depan nanti apakah aku dapat berkat dari orang atau aku dapat kutuk dari orang? Semuanya abstrak. Dan semuanya Abraham sendiri pun tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Abstrak. Tetapi itu yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan juga memberitahu kepadanya, di tengah janji yang kuberikan kepadamu, kau hidup menjadi berkat bagi orang lain. Ini menarik Bapak Ibu, sesuatu yang abstrak tetapi memiliki tujuan. Sesuatu yang tidak kita duga tetapi kita tetap terus bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah perjalanan iman orang Kristen Bapak Ibu. Dan itu yang cukup baik dijelaskan ketika penulis kitab Ibrani, di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu menunjukkan bahwa suatu keabstrakan, tidak jelas, tetapi justru di situ adalah dasarnya. Dan di situ ada tujuannya Bapak Ibu. Sesuatu yang kita harapkan, tujuannya tuh ada. Sesuatu yang dijanjikan kepada kita, yang diharapkan. Dengan memiliki dasar yang tujuannya tuh jelas. Bahwa kehadiran kita sebagai orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan adalah menjadi berkat. Jadi menurut saya ketika saya membaca dan merenungkan bagian ini, serta saya coba memikirkan ulang sebenarnya apa makna dari iman kekristenan itu, saya mendefinisikan sendiri Bapak Ibu. Bahwa iman Kristen itu berbicara bagaimana kita menjadi berkat sambil percaya pada janji dan rancangan Tuhan. Sekali lagi, bahwa iman Kristen itu berbicara bagaimana kita itu harus menjadi berkat sambil percaya pada janji dan rancangan Tuhan. Sifatnya begini Bapak Ibu, berbicara masalah iman kekristenan, sifatnya itu deskriptif tetapi dilakukan dengan reaktif. Orang menganggap kita sebagai orang Kristen karena kita beriman kepada Tuhan, itu deskriptif. Itu cara menjelaskan siapa kita orang Kristen sebenarnya di hadapan Tuhan, deskriptif. Tetapi di dalam kita beriman juga, kita harus reaktif. Maka itu di dalam kitab Yakobus menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang tidak dikerjakan adalah mati. Itu penting Bapak Ibu untuk kita jalani kehidupan kita hari lepas hari ini. Apalagi di dalam memasuki tahun 2021 ini. Tahun yang baru. Apakah kehidupan kita masih adalah kehidupan yang lama yang menjalani kehidupan iman yang ya sudahlah. Imanku sudah lesu, capek dan lain-lain, ya aku tetap jalani aja di tahun 2021. Seperti itu. Ataukah di dalam memasuki tahun 2021 kita memiliki komitmen sendiri bahwa kita akan memasukinya dengan suatu sukacita, mau mengembangkan iman kita di hadapan Tuhan, mau beriman yang terus benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, contohnya gampang. Bagaimana kita beribadah saat ini di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan betapa iman kita tuh serius kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita memang serius di hadapan Tuhan, walaupun saat ini ibadah harus melalui online kembali, kita betul-betul datang di hadirat Tuhan dengan tidak main-main. Dengan tidak sembarangan kita datang ke hadapan Tuhan. Karena bukti dari iman itu bagaimana kita bertindak Bapak Ibu. Bukti kita beriman pada Tuhan itu melalui tindakan.
Demikian juga dengan keberadaan hidup kita sehari-hari. Kalau kita katakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen, bagaimana perilaku kita di dalam pekerjaan kita? Bagaimana perilaku dan tutur kata kita terhadap orang-orang yang kita temui? Bagaimana tindakan kita terhadap orang-orang yang kita temui? Apakah menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada Tuhan atau tidak? Kita sebagai bos, coba kita pikirkan. Bagaimana kita memerintah para karyawan-karyawan kita? Bagaimana kita berbicara kepada mereka? Apakah menunjukkan bahwa kita ini memiliki integritas sebagai orang-orang Kristen yang baik? Kita tegas dalam beberapa hal, tetapi kita mengasihi mereka. Apakah sebagai orang-orang yang bekerja, engkau memiliki kejujuran yang baik di dalam pekerjaanmu? Apakah sebagai pelajar, kau menunjukkan bahwa engkau beriman kepada Tuhan dengan tidak melakukan kecurangan apapun di dalam engkau mengerjakan sesuatu? Dan masih banyak hal lain dalam lingkungan, baik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lain hal. Cara kita menjalani iman kita adalah kita melakukan sesuai dengan apa yang kita percayai. Iman itu berbicara pada rancangan dan apa yang kita percayai tentang Tuhan, dan itu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Itu iman, Bapak Ibu. Dan dampak dari iman itu menjadi berkat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dampak dari iman itu menjadi berkat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu penting, Bapak Ibu. Maka di bagian akhir ini, satu pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah bagaimana cara kita beriman di masa pada saat ini, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita beriman di masa pada saat ini? Di masa corona masih tetap terus berlanjut, kita tidak tahu kapan akan mereda. Di masa perekonomian yang masih kacau balau, kita tidak tahu kapan akan berjalan normal. Dan di banyak masalah-masalah lainnya, bagaimana cara kita beriman di masa saat ini. Yang pertama, di dalam Matius 17 ayat 20, Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, milikilah iman sebesar biji sesawi. Milikilah iman sebesar biji sesawi. Bapak Ibu, waktu saya mencari biji sesawi itu seperti apa di internet, itu besarnya kurang lebih kayak kayak biji ketumbar itu, Bapak Ibu. Besarnya kurang lebih sebesar itu. Tetapi menarik, waktu Tuhan katakan milikilah iman, dalam garis yang saya ingin gariskan adalah sebesar biji sesawi, menurut Tuhan itu sudah besar di mata Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun kecil, kurang lebih layaknya biji ketumbar itu, menurut kita manusia itu kecil. Tetapi menurut Tuhan itu sudah besar. Sebesar biji sesawi. Bapak Ibu, sesawi pada bagian di Israel sana, di tempat pengelolaannya apa semua, itu banyak gunanya, Bapak Ibu. Termasuk dalam hal rempah-rempahan, gizi dari biji sesawi itu yang jadi rempah-rempahan itu sangat banyak. Sehingga dampaknya dari biji sesawi itu luas banget, Bapak Ibu. Bisa jadi minyak, berapa saya lihat gambar itu bisa dijadikan minyak, rempah-rempahan, dan banyak hal lain. Itu cukup menggambarkan bahwa walaupun kecil, ketika kita memang menanamnya untuk kemuliaan nama Tuhan, dampaknya besar, Bapak Ibu. Walaupun kecil, kalau kita pelihara dengan baik, dampaknya luar biasa. Itu iman yang Tuhan ingin kita punyai, Bapak Ibu. Tuhan tidak katakan milikilah iman sebesar melon, milikilah iman sebesar semangka, atau milikilah iman sebesar bumi ini. Enggak, Bapak Ibu. Cukup yang dipandang di mata manusia itu kecil, tapi memiliki dampak yang besar. Cukup itu, dan itu minimal.
Artinya apa Bapak Ibu? Dalam iman yang sebesar itu, ketika kita mau menanam dan bertindak untuk kemuliaan nama Tuhan, hasilnya luar biasa. Yang kedua, berbicara masalah iman, hendaklah kita memiliki iman yang benar. Bagaimana beriman pada masa ini? Milikilah iman yang benar Bapak Ibu. Percuma iman kita besar, tetapi iman kita tidak benar. Saya tidak pernah melarang untuk mengatakan bahwa kita memiliki iman yang besar Bapak Ibu. Alkitab juga tidak pernah melarang hal itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu sampai memuji perwira di Kapernaum yang karena hambanya sakit, meminta Tuhan Yesus untuk datang. Tetapi karena dia merasa tidak layak menerima Tuhan, dia mengirimkan hambanya lagi memberitahukan bahwa aku tidak layak bertemu engkau, aku tidak layak menyambut engkau, silakan Tuhan hanya berkata engkau sembuh saja, sembuh. Karena seperti yang kukatakan kepada bawahanku, aku memerintahkan ke sana, dia akan ke sana, aku memerintahkan ke sini, dia akan ke sini. Perwira cuma katakan itu. Tetapi di situ Tuhan Yesus memuji imannya. Tidak ada iman yang sebesar ini aku lihat di antara orang-orang Israel. Demi untuk hambanya, dia sampai seperti ini, perwira ini. Itu menunjukkan bahwa iman yang luar biasa dikerjakan menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu. Disitulah Tuhan memuji imannya besar di antara semua orang Israel. Pernah terdengar kasus di daerah barat maupun pernah di Indonesia pada saat itu, sebuah gereja kehilangan hamba Tuhannya dikarenakan memang sudah tua dan harus mengakhiri hidup, dipanggil Tuhan, tutup usia. Tetapi beberapa gereja-gereja tersebut memiliki kesamaan, dia punya kasusnya, mengagung-agungkan hamba Tuhan ini, dan mereka satu sampai harus doa puasa berapa lama, sampai harus terus datang ke gereja, beribadah, hanya karena memiliki iman bahwa suatu saat kalau kita memang terus berseru kepada Tuhan, pendeta tua ini akan bangkit dan akan memimpin gereja lagi. Sampai beberapa waktu, sampai beberapa masa lewat terus menerus, didoakan, berpuasa hanya untuk bangkitkan, tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Tidak terjadi apa-apa. Disitulah mereka cari alasan lagi bahwa ya inilah memang kehendak Tuhan, bahwa memang pendetanya harus tutup usia dan kita harus mencari pengganti pemimpin yang baru bla 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 bla. Bapak Ibu, ini satu contoh yang menurut saya sangat riskan ya Bapak Ibu. Berbicara masalah iman, saya sekali lagi katakan saya tidak pernah mempersalahkan orang yang punya iman besar. Tetapi jikalau iman kita itu tidak benar, mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan diri kita, mempermalukan gereja, kita pun mempersalahkan Tuhan akhirnya. Milikilah iman yang benar Bapak Ibu. Ketika dalam masa pandemi, pemerintah katakan ikutilah protokol yang ada. Sebelum masuk kemana tempat apapun, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker dan banyak hal, ikuti protokol yang ada. Kita tanggulangi masalah virus ini. Terdengar beberapa bagian bahwa orang Kristen pun lebih percaya bahwa Tuhanku lebih berkuasa dan akan menjaga aku sehingga tidak terkena penyakit ini. Datang kemana tidak memakai masker, datang kemana tidak mengindahkan protokol. Akhirnya apa? Kena corona, kena COVID-19, siapa yang disalahkan? Salahkan kembali kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jaga aku? Kenapa Tuhan tidak lindungi aku? Padahal Tuhan berjanji padaku, Tuhan akan selalu melindungi, menjaga, menghindarkan segala penyakit. Bapak Ibu, ini iman yang besar, tetapi konyol dan tidak benar.
Lebih baik iman yang kecil tetapi benar di hadapan Tuhan daripada iman yang besar-besar tapi tidak benar di hadapan Tuhan. Justru mempermalukan kekristenan, mempermalukan iman kita di hadapan Tuhan. Dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, miliki iman sebesar biji sesawi, kecil tetapi berdampak. Kedua, milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan. Besar kecilnya iman kita, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang perhitungkan. Tetapi bagaimana kita yang tahu apakah benar atau tidak? Tuhan juga akan memberi hikmat kita untuk bisa menjalani kehidupan iman kita yang baik di hadapan Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru, selamat menjalani kehidupan dan hari-hari yang baru. Tuhan memberkati kita semua, memberikan hikmat untuk dapat berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang telah terus berbicara melalui perenungan firman Tuhan kepada kami. Tuhan telah mengajarkan kami seorang tokoh yang luar biasa, yang Tuhan pilih pada permulaan menjadi bapa bagi iman kekristenan kami. Terima kasih untuk segalanya itu Tuhan. Dan Tuhan tolong ajarilah kami untuk dapat beriman benar di hadapan Tuhan. Memiliki iman yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kami tidak setengah-setengah mengikuti Tuhan. Kami tidak mempermalukan Tuhan. Kami tidak mempermalukan kehidupan iman kami. Tetapi hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Terus berbicara kepada kami Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan untuk tetap terus melingkupi kami. Sehingga perjalanan iman kami betul-betul melayani Tuhan, betul-betul memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami persilakan kepada jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat Tuhan dengan segala ungkapan syukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan pada kami. Melalui peribadatan yang telah kami jalani, mohon penyertaan Tuhan selalu untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Segala pujian yang kami nyanyikan sekiranya semuanya itu berkenan dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang sertai. Baik yang pada saat ini mungkin mengalami sakit penyakit yang kami tidak tahu satu persatu, kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Tangan Tuhan yang melawat dan menyembuhkan mereka, sehingga kami merindukan kami dapat bersama-sama kembali berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan melalui persekutuan kami di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kami berdoa dalam segala pergumulan dalam pekerjaan, kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang selalu menjaga. Kiranya dalam pekerjaan kami, disitulah kami dapat memancarkan kasih Tuhan terhadap rekan kami, terhadap siapapun yang kami temui, dan kami memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam seminggu ini, kiranya penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang berulang tahun, kiranya Tuhan menambahkan hikmat,
dan takut akan Tuhan yang bertambah-tambah setiap waktunya. Dan kami merindukan bukan pertambahan umur saja yang Tuhan tambahkan, tetapi takut dan pengenalan akan Tuhan juga bertambah. Tuhan, kami berdoa akan masa-masa saat ini Tuhan, di mana masa COVID-19 melanda kembali dalam gelombang kedua ini. Kami berdoa khususnya untuk Kota Palu ini Tuhan, melalui hal-hal yang perlu kami ketahui, protokol-protokol untuk kami bisa taat dan kami selalu memperhatikannya dengan baik. Dan Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, mungkin ada yang terkena virus ini Tuhan, dan sekarang sedang terbaring lemah. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu untuk selalu Tuhan lawat dan Tuhan jagai. Dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama kembali melakukan segala aktivitas kami, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa bagi kami yang juga masih beraktivitas sampai sekarang ini, Tuhan berikan kami hikmat untuk berhati-hati dalam beraktivitas, untuk bisa berjaga agar kami pun tidak menjadi wadah sebagai penularan COVID ini Tuhan. Tuhan sertai kami dan Tuhan lindungi kami. Dan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang tercinta ini, di mana Tuhan telah menaruh kami di dalam negara ini untuk kami tetap terus bisa mendukung dan mendoakan negara kami. Mohon penyertaan Tuhan, Tuhan sertai negara kami, sertai pemimpin kami. Kau memberikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan yang ada, sehingga keputusan yang mereka ambil semuanya dapat menjalankan dan memajukan bangsa kami ini. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui bangsa Indonesia. Inilah doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna, namun kami percaya Tuhan yang mendengarnya dan Tuhan yang akan menyempurnakannya. Kami tahu juga bahwa banyak hal-hal yang kami ingin katakan kepada Tuhan, tapi Tuhan yang tahu segalanya, Tuhan yang mengerti isi hati kami, Tuhan yang mengerti kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, sertai kami, dan inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menggunakan kesempatan yang ada, kita akan memberikan ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Bila mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar. Kirimlah terangmu, beritakanlah kasih-Nya pada mereka. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar. Kirimlah terangmu, beritakan kasih-Nya pada mereka. Kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan, terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Penuh kasih kita beritakan, penuh kasih kita beritakan. Kirimlah terangmu, dan mahkota mulia sedang menanti. Kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat
Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang masih terus Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama, walaupun hanya di rumah, tapi kiranya Kau terus memberkati kami. Kau berkati agar apa yang kami terima pada hari ini melalui firman-Mu juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan, dan yang Kau yang menyuci kuduskan apa yang sudah kami beri. Kiranya Kau berkati majelis di tempat ini dalam mengelola setiap persembahan yang ada agar dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa anak-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh ucapan syukur kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita masuk di dalam doksologi dan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang asa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biar puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang telah kami dengar biar dapat terus menguatkan kami dan memampukan kami untuk dapat terus melayani Tuhan sebagai satu panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, Kau terus berkati akan setiap jemaat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, biar kiranya Tuhan yang akan terus pimpin dan menyertainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah streaming kita dari pagi sampai siang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Engkau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu.